untuk Taurat dan Injil pakai anzala, kenapa Al-Quran pakai nazzala? Dan kenapa di ayat ini surah An-Nur menggunakan anzala? Anzalna. Kenapa menggunakan na? Na itu singkatan dari nahnu, kami. Kok kami? Allah kan Esa, Ahad, Tunggal. Kenapa menggunakan kami di sini? Haknya jelas kembali kepada surah. Dhamir, kata ganti. Pertanyaannya, kenapa Allah gunakan anzala dan kenapa menggunakan kata ganti na kami daripada kata ganti tunggal saya? Baik. Saya jawab ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya izin bertanya Buya, mengambil sumber hukum langsung dari Al-Quran dan hadis itu kan butuh kaidah ilmu. Lughat, nahwu, saraf, istiqaq, ma'ani, bayan, badi dan lain-lain. Lantas gimana sikap Buya terhadap orang yang mengambil sumber hukum langsung dari Al-Quran hadis tanpa penjelasan ulama, sedangkan orang tersebut tidak memahami ilmu yang harus dikuasai untuk mencapai dua sumber? Tidak boleh. Tidak bisa. Al-Quran, hadis itu sumber hukum. Produk hukum. Untuk memahami sumber hukum itu sehingga lahir produk hukum, mesti ada ilmunya. Gini. Bapak Ibu sekalian, obat itu kan produk. Ya kan? Baik, untuk mendapatkan obat, mesti tahu ilmu meracik obat. Ya kan? Dan ilmu mendeteksi penyakitnya. Maka kan belajar, dokter kan belajarnya lumayan tuh. Ya kan? Ada praktek dulu, setelah belajar, mau spesialis ngambil lagi. Bahkan nanti spesialis mata nggak boleh ngobati telinga. Spesialis telinga nggak bisa meriksa jantung. Saya dokter kok Pak, dokter apa? Ya kan? Nah ini untuk yang fisik saja kita bisa paham. Sedangkan Al-Quran dan hadis bukan sekedar obat fisik, obat ruh. Penyakit fisik mesti belajar, penyakit ruh lebih dalam lagi belajarnya. Karena itu ketika Allah menurunkan sumber hukum sebagai solusi dalam kehidupan, maka ilmunya pun diturunkan. Dan minta kita supaya belajar, Iqra, baca. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din, belajar. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, belajar. Maka ada yang belajar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kedokteran belajar bisa 6 tahun. Agama itu belajar bisa 20, 30 tahun. Saya sampai sekarang masih belajar. Saya itu hampir sepenuh hidup saya itu pakai belajar. Pakai belajar. Dari kecil mulai belajar Al-Quran sampai sekarang. Taruhlah mungkin saya 4-5 tahun belajar pertama ya. Sampai sekarang usia 35 tahun. Berarti hidup saya 30 tahun belajar. Sampai sekarang saya masih belajar Bu, Pak. Saya punya waktu khusus untuk mengulang kembali. Baca lagi kitabnya, lihat lagi kalau ada yang salah dikoreksi. Ya saya juga belajar yang lain, saya belajar bahasa saya. Bahasa saya pelajari juga supaya mudah untuk berinteraksi. Saya belajar bahasa Jepang, saya belajar. Otashiwa Indonesiano, adidas. Ya, saya belajar bahasa Jerman, saya belajar. Bahasa Prancis saya belajar. Comment ça va? Ça va bien? Bonjour. itu belajar. Ya, supaya bisa komunikasi, gak apa-apa mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup, belajar. Ada waktu kita belajar, isi aja daripada isi yang enggak gitu kan. Pikirkan yang macam-macam, belajar. Bikin status yang enggak jelas. Aku ingin mencapai surgamu ya Allah. Belajar. Belajar, beramal kan. Isi aja yang supaya hidup kita itu jelas. Nah apalagi jika Anda ingin paham Al-Quran dan Sunnah, nggak bisa nyimpulkan sendiri. Apalagi kemudian baru belajar bisa baca, udah bikin fatwa. Itu yang repot. Inilah yang terjadi pada Syahrul kemarin, Muhammad Syahrul yang saya bahas di sini. Itu kan nggak ada gurunya Bu, Pak. Nggak ada guru, arsitek, baca Quran, baca hadis, gaul dengan orientalis. Tiba-tiba punya pandangan hukum, bikin fatwa. Hubungan seksual di luar nikah, halal hukumnya. Itu kalau Abu Jahal masih hidup, kaget tuh Abu Jahal. Beneran. Beneran. Kalau yang, mungkin gak kaget gitu. Abu Jahal kaget. Abu Jahal